Oke, kita lanjutkan di transportasi solusi optimal. Ketika kita belajar solusi awal, ada 3 metode yang sudah dicoba, ada NWC, ada least cost, ada Vogel approximation method. Gitu ya, NWC itu northwest corner gitu ya. Lalu dari 3 metode itu kita belum menemukan biaya minimumnya, maka kita memerlukan solusi optimal untuk menemukan biaya minimumnya. Sebelum masuk ke solusi optimal, ada ketentuan yang harus kita penuhi. Yang pertama ini jumlah sumber harus sama dengan jumlah permintaan. Kalau tidak sama bagaimana? Oke, kalau tidak sama maka seperti ini contohnya. Ketika kita temukan kebutuhan lebih kecil daripada kapasitasnya, ya, maka kita samakan sama besarnya. Ya, maka yang besar di sini 20.000 berarti 15.000 harus ditambah 5.000 supaya menjadi 20.000. Jadi solusinya seperti ini. Kita tambahkan kolom dummy sehingga kebutuhan bisa ditambahkan 5.000 sehingga kalau ditotal ke samping hasilnya 20.000 sama dengan jumlah kapasitas. Lalu dummy biayanya akan sebesar 0. Kenapa? Karena dummy ini adalah tujuan yang semu. Jadi seolah-olah ada, padahal tidak ada. Dia diadakan untuk membantu penyelesaian proses solusi awal. Proses di solusi awal. Lalu kemudian, untuk menghitung jumlah sel batu, jangan lupa dummy harus diikutsertakan. Jadi seperti ini, ketika sumbernya ada 3, maka tujuannya ada 4. Ya, ada 4, jadi Jakarta, Semarang, Batam plus dummy gitu ya. Ada 4. Artinya 3 ditambah 4 dikurangi 1, itulah jumlah sel batu seharusnya. Oke, lalu bagaimana jika kebutuhannya itu justru lebih besar daripada kapasitas seperti soal ini? Ya, sama seperti tadi, intinya kita samakan sama besarnya. Artinya yang kurang sekarang adalah kapasitasnya, kurang 5.000 gitu ya. Kalau tadi ditambah kolom, maka sekarang kita akan tambahkan baris dummy. Ini baris dummy. Dan biayanya sebesar 0 masih tetap sama. Oke, jadi intinya harus disamakan. Kebutuhan sama dengan kapasitas. Itu masalah ketika kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Ketika sudah kita selesaikan, baru kita bisa lanjut ke solusi awal. Lalu bagaimana masalah yang berikutnya? Masalah yang berikutnya adalah yang terkait dengan jumlah sel batu. Ketentuan sel batunya tidak terpenuhi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi yang pertama ketika kita temui bahwa jumlah sel batunya kurang dari ketentuan. Ketentuannya adalah 2 ditambah 3, 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 4. Ketentuannya 4 sel batu, tapi di sini kenyataannya hanya ada 3 sel batu. Yang harus dilakukan adalah kita harus tambahkan 1 batu lagi, ya, di mana distribusinya kita tetapkan 0 gitu ya. Jadi ini 200, 200, 200 ini distribusi produk ya, produk yang diangkut ya. Jadi 0 ini kita anggap produk juga yang diangkut sebesar 0, dan ini kita anggap batu. Batunya akan diletakkan di mana? Tergantung gitu ya. Kita akan meletakkan di sini ketika kita menganggap, oh saya memilih berdasarkan biaya terkecil. Tapi ada juga yang berpikir ini adalah NWC gitu ya. NWC itu bentuknya biasanya seperti segi tangga, seperti tangga, maka saya letakkan di sini saja gitu misalnya. Tapi juga bisa NWC itu bentuk tangganya saya letakkan di sini saja. Jadi diletakkan 0 ya pada sel air, salah satu sel air. 0 dan 0 itu akan kita anggap sebagai sel batu. Itu solusi dari masalah degenerasi. Masalah degenerasi disebut degenerasi ketika jumlah sel batunya kurang dari ketentuan. Lalu masalah terkait sel batu lainnya adalah masalah redundansi ketika sebaliknya jumlah sel batunya lebih banyak daripada ketentuan. Ketentuannya 6 ya, jadi 3
ditambah 4 tujuan, 7 dikurang 1, menghasilkan 6 sel batu, sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sel batu. 7 sel batu lebih banyak daripada ketentuan, maka itu disebut masalah redundansi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan sesuaikan dengan ketentuan. Kalau ketentuan mengatakan 6 sel batu, maka kita harus membuat menjadi 6 sel batu. Lalu bagaimana caranya? Ada aturan khususkah gitu ya? Untuk memindahkan jumlah distribusi yang ada di sini menjadi 6 sel batu, itu tidak ada aturan khusus. Ya, namun pemindahan atau misalnya kita pindahkan sel batu di sini ke sini begitu misalnya ya. Ini salah satu solusinya seperti ini. Jadi ini saya hilangkan, ini menjadi 400. Lalu di sini saya hilangkan, pindahkan ke sini. Di sini menjadi 200. Ya. Lalu kalau kita hitung ulang, yang dicoret ini berarti tidak ada ya. Kita hitung ulang batunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batunya sudah sebanyak 6, sudah sesuai ketentuan. Lalu aturan yang kita perhatikan ini, ketika kita jumlah ke bawah, hasilnya harus tetap sama dengan kapasitas kebutuhan gitu ya. Dan kalau kita jumlah ke samping, hasilnya harus sama dengan kapasitas. Bisa dicek di sini 400 sama. Di sini 7 ditambah 2 hasilnya 900, di sini 200 dan di sini 500. Kalau jumlah ke samping 400 tambah 100, 500, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, jumlah kapasitas dan jumlah kebutuhan. Jumlah ke bawah dan jumlah ke samping tetap sama. Nah, ini salah satu redundansi. Apakah ini satu-satunya solusi? Tidak. Anda bisa berpikir, kita bisa berpikir yang lain lagi, cara yang lain. Ada beberapa cara untuk membuat 7 batu ini menjadi 6 batu. Silahkan dicoba untuk menjadi 6 batu selain dari cara ini. Gitu ya. Jadi pada intinya masalah redundansi dan degenerasi, kita harus menyamakan jumlah sel batu pada sel-sel itu dengan ketentuannya. Kita harus samakan dengan ketentuannya. Oke, setelah masalah redundansi dan degenerasi teratasi, baru bisa dilanjutkan ke solusi optimal. Jadi solusi optimal, kita harus pastikan dulu jumlah batunya sesuai. Kalau tidak sesuai, kita tidak bisa melanjutkan langkah-langkah pada solusi optimal. Baik, sekarang kita masuk contoh solusi optimal. Saya ambil contoh yang pernah diberikan sebelumnya dengan solusi awal waktu itu. Di sini solusi optimal kita bisa pakai stepping stone atau modified distribution. Salah satu saja. Untuk menemukan biaya minimum kita bisa pilih salah satu. Yang pertama kita coba stepping stone. Kita terapkan pada solusi awal NWC. Ya. Minggu lalu NWC seperti ini bentuknya dan menghasilkan total biaya 195.600. Dan kita terapkan stepping stone di sini. Langkah pertama stepping stone adalah menghitung indeks perbaikan air. Menghitung indeks perbaikan air. Caranya, temukan kombinasi 1 air 3 batu. Di sini ada berapa air? Ada 4 air. 1, 2, B1, lalu 3, B3, dan C1. Ada 4 sel air, berarti ada 4 indeks perbaikan air yang akan kita temukan. Bagaimana cara menemukan indeks perbaikan air? Nilainya, kita temukan kombinasi 3 batu, 1 air. Yang disebut batu adalah yang terisi sel produk, gitu ya. Sel yang terisi produk. Sel air adalah yang tidak terisi produk. Nah, dari yang pertama, sel air A3, kita sudah temukan 3 sel batu dengan 1 sel air. Lalu, yang namanya stepping stone, batu loncatan, kita akan lompat dari batu satu ke batu lainnya. Pijakan awalnya adalah air, pijakan awalnya, dan kita beri tanda pada pijakan pertama itu plus. Lompatan
Pertama kita beri tanda minus, lompatan berikutnya plus, lompatan berikutnya lagi kita beri tanda minus. Jadi plus, minus, plus, minus. Lalu ketentuannya, lompatan itu harus lurus, gitu ya. Tidak boleh diagonal. Diagonal itu seperti ini. Dari A2 kita lompat ke B, dari A3 kita lompat ke B2. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya, atau lompat dari A2 langsung lompat ke B3. Ini tidak boleh. Tidak diperkenankan. Jadi, lompatan diagonal tidak diperkenankan. Yang boleh adalah lompatan lurus-lurus saja. Ya, lalu boleh melompati atau melewati gitu ya. Melewati batu atau air seperti ini. Jadi, kalau kita sudah lompat dari pijakan pertama A3, kita lompat ke A2, lalu berikutnya kita lompat ke C2 langsung. Jadi kita tidak menginjak B2 ya, kita langsung lewati. Nah, itu bisa. Jadi berapapun jumlah batu di tengah-tengah yang kita lompati itu boleh, berapapun kita bisa lampaui. Yang penting kita membentuk 3 batu dan 1 air dengan lompatan yang lurus. Begitu juga setelah masuk pada lompatan ke C3, kita bisa langsung kembali ke tempat semula dengan melampaui atau melewati B3. Jadi kita tidak menginjak sel air. Jadi berapapun banyak sel air bisa kita lompati. Kita bisa lompat sejauh-jauhnya, yang penting lompatan itu lurus. Baik. Lalu setelah kita temukan kombinasi 3 batu dan 1 air, lalu kita beri tanda plus minus, kita akan hitung biayanya. Tolong diingat yang disebut biaya itu adalah yang di kotak-kotak kecil ini. Sedangkan yang di sel ini, itu adalah distribusi produknya. Yang kita hitung adalah biaya. Maka diawali dari 24 tadi, pijakan pertama adalah air, 24 itu plus, lalu minus 15, lalu plus 30, lalu minus 57. Hasilnya adalah minus 18. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau lompatannya tidak ke samping tapi ke bawah dulu, boleh tidak? Bisa, jadi dari plus 24, minus 57, plus 30, minus 15. Itu hasilnya akan sama dengan ini, minus 18. Jadi lompatannya boleh ke samping atau ke bawah, sama hasilnya. Oke, pada sel air yang pertama kita sudah temukan kombinasi 3 batu 1 air. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ditemukan 3 batu, bagaimana? Maka kita bisa mencari 5 batu, kombinasi 1 air 5 batu. 5 batu tidak ditemukan, 7 batu. 7 batu tidak ditemukan, 9 batu, dan seterusnya. Jadi pada intinya semakin banyak sel, ketika sumbernya banyak, lalu tujuannya banyak, lebih banyak daripada ini gitu ya, ada sangat besar kemungkinan kita bisa menemukan sel batu lebih dari 3 atau lebih dari 5 gitu ya. Jadi kombinasi yang diperkenankan adalah sel batu yang ganjil, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. 1 sel air plus sejumlah sel batu yang jumlahnya ganjil gitu ya. 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Baik, kebetulan di sini sudah ditemukan 3, utamanya memang 3 batu gitu ya. Jangan coba-coba untuk langsung mencari 5 batu. Jadi kita mencari dulu 3 batu, kalau tidak ketemu baru 5 batu. Kita coba yang sel air berikutnya, B1. Apakah kita temukan 3 batu 1 air? Ini B1. B1 di sini ya. Lalu 3 batunya kita temukan persis berdekatan. Jadi kita tidak melewati air atau batu lainnya seperti yang di sini. Kita tidak melompati batu atau air karena di sini berdekatan gitu ya. Jadi hitungannya adalah plus 45. Pijakan pertamanya pasti air, tolong diingat. Plus 45 minus 60 plus 15 minus 60. Hasilnya adalah min 60. Kita coba yang berikutnya, B3. Di sini B3, kita juga dapatkan 3 batu dan 1 air. Maka plus 30 min 57 plus 30 min 60.
hasilnya adalah min 57. Yang terakhir kita coba C1. C1 kita temukan 3 batu juga dan 1 air. Hasilnya plus 75 minus 60 plus 15 minus 30. Hasilnya 0. Oke, langkah pertama selesai. Kita sudah temukan 4 indeks perbaikan air yang nilainya seperti ini. Kita dapatkan ada 3 nilai yang negatif pada A3, B1, dan B3. Kemudian langkah 1 selesai, kita mau masuk langkah kedua. Langkah kedua, kita perlu mengubah distribusi pada indeks perbaikan air yang paling negatif, yang paling kecil. Nah, kebetulan di sini yang paling kecil adalah minus 60. Kalau ada yang sama, misalnya B3 minus 60, B1 minus 60, maka kita bisa pilih salah satu. Biasanya yang lebih dulu kita jumpai itu yang kita ubah distribusinya terlebih dahulu. Jadi sekarang kita masuk langkah kedua, di mana kita harus mengubah distribusi pada kombinasi batu air yang ada di sini, di B1. Kombinasi batu air yang ada di B1, karena paling negatif, itu berarti sebenarnya masih ada biaya yang kita bisa hemat. Kalau tadi NWC di awal biayanya 195.000. Oke. Nah, ini masih bisa kita tekan biayanya. Mari kita lihat bagaimana cara mengubah distribusi pada B1. B1 saya beri tanda dulu, ini yang tadi kita tandai B1 itu, plusnya di sini, minusnya di sini. Cara mengubah distribusi yang ada di kombinasi 3 batu 1 air di sini adalah temukan nilai distribusi yang paling kecil pada sel yang bertanda negatif. Ya, di sini yang bertanda negatif adalah A1 dan B2. Dari sel yang bertanda negatif ini kita pilih nilai distribusi yang paling kecil, yaitu 1000. 1000 dengan 1200 lebih kecil 1000. Maka kita gunakan 1000 itu sebagai pengurang pada sel yang bertanda negatif dan sebagai penambah pada sel yang bertanda positif. Itu artinya di A1 nanti dikurangi 1000 hasilnya 0. Di sini ditambah 1000 karena tandanya plus berarti ditambah 1000 hasilnya 1800. Di sini tandanya negatif berarti dikurangi 1000 hasilnya adalah 200. Dan di sini tandanya positif berarti ditambah 1000 hasilnya adalah 1000. 0, 1000, 200, dan 1800. Hasilnya seperti ini. Setelah kita mengubah distribusi pada kombinasi batu air yang tadi, B1 tadi, apa yang harus dilakukan? Kita perlu ulangi langkah yang pertama, yaitu menghitung indeks perbaikan air. Namun sebelumnya, kita lihat, kita buktikan bahwa biayanya memang sudah berkurang. Dari yang awalnya 195.600, berkurang 60.000, menjadi 135.600. Bisa dicek dengan cara seperti sebelumnya gitu ya. 1.500 dikali 15 ditambah 1.000 dikali 45 ditambah 200 kali 60 tambah 200 kali 30 tambah 800 kali 57. Itu hasilnya pasti sama dengan ini, 135.600. Jadi ini tadi cara panjang gitu ya, karena dikali dan ditambah satu persatu. Sedangkan yang ini cara cepat, ya 195 dikurangi perkalian di sini. Perkalian di sini angkanya dari mana? 60 dan 1000 ini angkanya dari mana? Angka 60 itu dari sini. Dari yang kita pilih paling negatif tadi. Indeks perbaikan air yang paling negatif tadi itulah 60, dari sini berasal. Lalu 1000 angkanya dari sini. Jadi nilai distribusi terkecil yang kita gunakan sebagai penentu untuk mengubah distribusi yang ada di sini. Jadi 60 dikali 1000, asalnya dari sana, ya, maka 195.600, biaya NWC tadi dikurangi 60.000, hasilnya 135.600. Oke, kita sudah buktikan ada penghematan
maka kita cek lagi kembali ke langkah pertama, yaitu menghitung indeks perbaikan air. Di sini airnya sudah berubah ya. Tadi A1 bukan air, sekarang menjadi air. Maka kita hitung lagi. A1, nah kebetulan langsung kita dapatkan ini. 3 batu 1 airnya. Jadi di sini plus 60 dikurangi 15 tambah 60 dikurangi 45. Hasilnya 60. Lalu pada air yang berikutnya A3, kita temukan 3 batu juga di sini ya. Ini 3 batu ya. 1, 2, 3 batu, 1 air. Jadi plus 24 minus 57 plus 30 minus 15. Hasilnya min 18. Lalu pada B3 juga ditemukan 3 batu, 1 air. Maka plus 30 minus 57 plus 30 minus 60, hasilnya min 57. Lalu yang C1 terakhir, kita temukan juga 3 batu. Ini 3 batunya, dan ini 1 air. Plus 75 minus 45 plus 60 minus 30. Hasilnya adalah 60. Lalu kita masuk langkah yang kedua, karena di sini ada negatif. Kalau sudah positif semua, kita tidak perlu masuk langkah kedua, langsung kesimpulan. Tapi kalau ada negatif, kita pilih yang paling minus, yang paling negatif atau yang paling kecil. Ya, lalu kita ubah kembali distribusi produk yang ada di kombinasi air batu yang ada di B3. Mari kita tandai kombinasi 3 batu 1 air yang ada di B3 seperti ini. Ini B3, ini 3 batu dan 1 airnya. Kita sudah tandai plus minusnya. Kemudian kita lakukan langkah yang kedua lagi, yaitu mengubah distribusi dengan cara memilih nilai distribusi yang terkecil dari sel yang bertanda negatif, lalu gunakan nilai tersebut untuk pengurang di sel yang bertanda negatif dan untuk penambah di sel yang bertanda positif, sehingga di sini nanti hasilnya 0, di sini hasilnya 200 karena ditambah 200, di sini hasilnya 600 karena dikurangi 200, di sini hasilnya 400 karena ditambah 200. Jadi 0, 400, 600, dan 200 hasilnya seperti ini. 0, 400, 600, dan 200. Kita hitung lagi, setelah mengubah distribusi, hitung lagi. Ternyata memang betul ada penghematan biaya 11.400, yang tadinya 135.600 menjadi 124.200. Apakah ini biaya minimum? Kita cek lagi. Kembali ke langkah pertama, yaitu menghitung indeks perbaikan air kembali. Lalu kita lihat A1, di situ ternyata A1 kita tidak temukan 3 batu. Tidak bisa kita temukan 3 batu. Maka sekarang kita pilih 5 batu. Yang perlu diingat, kita lompat lurus-lurus ke 5 batu yang ada untuk bisa pada akhirnya kembali ke tempat semula. Maka lompatannya seperti ini, 60 dikurangi 45 ditambah 30 dikurangi 57 ditambah 30 dikurangi 15. Jadi kita lompat lurus-lurus. Hasilnya adalah 3. Lalu pada A3, ini A3, ternyata kita temukan 3 batunya. Ini 3 batunya, ini 1 air. Maka kemudian plus 24 dikurangi 57 plus 30 dikurangi 15, hasilnya adalah minus 18. Lalu pada B2, langsung kita temukan 3 batunya ya, 1 air. Jadi plus 60 minus 30 plus 57 minus 30. Hasilnya adalah 57. Dan yang terakhir C1, kita juga temukan 3 batunya. Ini 3 batunya, ini 2 batu dan ini 1 batunya. Jadi 3 batu. Jadi awalannya adalah C1, yaitu air, plus 75 minus 45 plus 30 minus 57. Hasilnya adalah 3. Oke, lalu kita lihat ternyata masih ada minus, dan satu-satunya minus adalah minus 18 pada A3, maka kita masuk langkah kedua, mengubah distribusi produk pada kombinasi air batu yang ada di A3. Kita beri tanda lagi di A3. A3, disinilah 3 batu 1 airnya,
dan kita ubah distribusinya. Caranya ini, kita pilih kembali nilai distribusi yang paling kecil pada sel yang bertanda negatif, kita gunakan itu sebagai pengurang di sini dan sebagai penambah di sini. Hasilnya di sini akan berkurang 600 jadi 0, di sini bertambah 600 jadi 600, di sini jadi 1200, dan di sini menjadi 1000. 0, 600, 1200, dan 1000. Hasilnya begini. 0, 600, 1200, dan 1000. Lalu kita hitung kembali total biaya dari perubahan distribusi ini. Nah, ini saya pakai cara panjang. Silakan dicoba cara pendek yang tadi saya berikan. Hasilnya harus sama dengan ini, 113.400. Kemudian kita perlu cek lagi indeks perbaikan air untuk membuktikan apakah ini biaya minimum. Lalu kita lihat A1, kita temukan 3 batu 1 air, ini 3 batu dan 1 airnya, plus 60, minus 24, plus 30, minus 45, hasilnya 21. Lalu B2, kita dapatkan ini 3 batunya dan 1 air, plus 60, minus 15, plus 24, minus 30, hasilnya 39. C1, ternyata tidak kita temukan 3 batu 1 air, sehingga kita bisa lompat ke 5 batu. Jadi dari 75, kita bisa lompat ke sini dulu, min 30, plus 15, min 24, plus 30, min 45, sehingga dia bisa kembali ke tempat semula. Hasilnya adalah 21. Lalu yang terakhir C3. Tadi C1, sekarang C3. Dari C3 ternyata langsung kita temukan 3 batu dan 1 air. Jadi plus 57 minus 24 plus 15 minus 30, hasilnya 18. Karena indeks perbaikan airnya sudah positif semua, itu berarti ini adalah biaya yang paling minimum dan ini adalah distribusi produk yang sudah optimal. Ya, pengiriman produk yang sudah optimal. Mari kita lihat kesimpulannya berdasarkan ini, berdasarkan distribusi seperti ini dan berdasarkan biaya minimum yang ini. Simpulannya adalah biaya transportasi yang paling minimum sebesar $113.400 dengan mendistribusikan atau mengalokasikan produk dari daerah A ke gudang 2.200 kuintal, A ke gudang 2.200 kuintal, lalu dari daerah A ke gudang 3.600 kuintal, dari daerah B ke gudang 1.000 kuintal, dari daerah B ke gudang 3.200 kuintal, dan dari daerah C ke gudang 2.000 kuintal. Selesai stepping stone. Kemudian kita coba juga MODI. Saya informasikan, MODI ini sebenarnya sama ya, kita harus menghitung indeks perbaikan air dan mengubah distribusi. Intinya itu, tetapi perbedaannya ada pada cara menghitung indeks perbaikan air. Kalau cara mengubah distribusi sama, MODI dengan stepping stone sama. Mengubah distribusi sama. Tapi kalau menghitung indeks perbaikan air, cara MODI lebih panjang. Dan dia menggunakan rumus tertentu yang mungkin membuat Anda menganggap itu lebih mudah. Mari kita coba cara MODI. Bagaimana sih menentukan indeks perbaikan air menurut MODI? Kita akan mengenal cara menentukan indeks perbaikan air menurut MODI. Kalau untuk mengubah distribusi sama dengan stepping stone, sehingga di sini tidak saya berikan lagi. Jadi kita coba MODI sama-sama dari NWC, ya, dari cara solusi awal NWC dengan total biaya yang ditemukan adalah 195.600. Langkah MODI yang pertama adalah kita harus menghitung nilai baris dan kolom. R ini adalah simbol untuk baris, K ini simbol untuk kolom. R baris, K kolom. Jadi ada 3 baris, yaitu baris A, B, dan C. Ada 3 kolom, yaitu kolom K1, 2, dan 3. Kita akan mencari nilai baris dan kolom.
Lalu ketentuannya adalah kita letakkan yang pertama kali pada baris pertama, yaitu RA sebesar 0. Nah, ini sudah ditentukan di awal sebelum kita mencari yang lain. Jadi, nilai RA sebesar 0 akan membantu kita untuk menemukan nilai pada baris dan kolom yang belum ada nilainya. Oke. Dasarnya adalah sel batu. Kita akan menerapkan rumus ini, CIJ sama dengan RI plus KJ. CIJ itu adalah nilai pada kolom I, pada baris I, saya ulangi, pada baris I dan kolom J. Contohnya begini, RA1. Jadi kalau kita mau mencari CA1, biaya pada A1 itu adalah 60. Jadi I yang dimaksud adalah baris A, J yang dimaksud adalah kolom 1. Jadi J menggambarkan kolom yang mana, I menggambarkan baris yang mana. Lalu kita coba dari sel batu, ada berapa sel batu? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita coba buat, berarti kita nanti akan menghitung CA1, ini batunya ada di A1, lalu kita akan menghitung CA2, B2, C2, dan C3. Nah, dari rumus ini kita coba terapkan. A1 berarti RA plus K1. Kalau CA2 berarti RA plus K2. Kalau CB2 berarti RB baris B ditambah kolom 2. Kalau C2 berarti baris C ditambah kolom 2. Dan yang terakhir C3 berarti baris C ditambah kolom 3. Kita coba temukan nilai-nilainya. CA1, A1 itu biayanya 60, kita masukkan di sana 60, lalu RA ketentuannya 0, kita masukkan 0 di sana, maka kita dari rumus ini kita bisa temukan K1-nya. 0 ditambah berapa supaya 60, maka K1 kita temukan sebesar 60. Ya, 60 tambah 0 itulah 60. Lalu yang kedua, RA tadi nilainya 0, kita tinggal masukkan, sedangkan A2-nya itu 15 nilainya. Kita masukkan juga 15. K2-nya yang belum ada. K2-nya belum ada, kita bisa cari dari sini. Berapa ditambah 0, itu hasilnya 15, maka K2-nya jelas kita dapatkan 15. 15 tambah 0, hasilnya adalah 15. K2 kita temukan, lalu kita mencari yang berikutnya, B2. RB-nya 60, B2 60. RB-nya kita belum dapat, lalu K2-nya kita sudah dapat dari yang sini tadi. Ini K2-nya 15. Ya. Lalu kita masukkan 15, sehingga untuk menemukan RB, 60 dikurangi 15 adalah 45. Lalu lanjut C2. C2 itu 30, masukkan di sini 30. Lalu RC masih kita akan cari. K2 kita sudah temukan di sini. 15 masukkan di sini, maka RC kita temukan dari 30 dikurangi 15, hasilnya 15. Yang terakhir C3. C3, ini 57, masukkan di sini 57. Lalu RC-nya tadi sudah ketemu 15 di sini, masukkan di sini 15. Dan K3 bisa kita temukan dari 57 dikurangi 15. Hasilnya adalah 42. Maka inilah nilai baris dan kolom yang sudah kita temukan. Mari kita masukkan ke dalam baris dan kolomnya. Ini ya, saya sudah masukkan nilai-nilainya ke dalam baris dan kolom seperti yang kita temukan tadi. Lalu kita lanjutkan langkah yang kedua, baru bisa menghitung indeks perbaikan air. Indeks perbaikan air kita gunakan rumus ini, CIJ min RI min KJ. Jadi, patokan dasarnya kalau tadi batu, langkah yang pertama, patokan dasarnya batu, kalau mencari indeks perbaikan air, patokan dasarnya adalah air. Jadi A3, B1 air, B3 juga air, dan C1 air. Jadi semua ini adalah air, sel air. Maka rumus ini kita terapkan, A3 berarti biaya pada A3 dikurangi baris A
dikurangi kolom 3. Ya. Dan seterusnya. Itu menerjemahkan rumusnya. Maka kita lihat angka-angka ini dari mana? Tentu saja dari kolom dan baris yang sudah kita cari nilainya. Di sini RA nilainya 0, K3 nilainya 42, kita masukkan ke sana. Ini B1, B1, B1 45, lalu RB, ini RB 45, K1, K1 60, K1 60, hasilnya minus 60. Oke, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu cara mencari indeks perbaikan air menurut MODI. Setelah kita temukan indeks perbaikan airnya, langkah keduanya sama persis dengan stepping stone, yaitu kita pilih yang paling negatif indeks perbaikan airnya untuk kita ubah distribusinya. Bagaimana mengubah distribusinya? Pada kombinasi B1 kita cari kombinasi batu air seperti stepping stone tadi. Boleh 3 batu 1 air, kalau tidak ketemu 3 batu, cari 5 batu, dan seterusnya. Ya, seperti ini contohnya. B1. Ini 1 air dan 3 batu. Lalu kita beri tanda plus minusnya. Lalu kita pilih lagi langkah ketiga ini sama seperti stepping stone. Kita pilih lagi distribusi yang terkecil. Kita pada sel yang bertanda negatif, kita gunakan sebagai pengurang di sini dan sebagai penambah di sini. Ya, setelah dikurangi dan ditambah, hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini sama persis dengan stepping stone. Yang berbeda hanya pada menghitung indeks perbaikan air saja. Oke, informasi tentang MODI cukup. Ya, di sini langkah-langkahnya sudah dikeluarkan semua sampai akhirnya ditemukan nilai yang sama dengan stepping stone, yaitu biaya minimumnya sebesar 113.400 dan dibuktikan dengan indeks perbaikan air cara MODI ketemu positif semua angkanya dengan cara MODI. Angkanya positif semua dan sehingga hasil kesimpulannya sama. Ya, biaya transportasi minimumnya 113.400, distribusi produknya juga sama. Baik, dengan demikian transportasi solusi optimal selesai.